Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Adi. Kali ini kita akan belajar Tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, manusia terus mengalami pertumbuhan. Namun, pertumbuhan itu akan ada masanya berhenti. Tapi, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia antara lain, yang pertama makanan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang bersih, sehat, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Faktor yang kedua adalah bergerak atau berolahraga. Orang yang rajin berolahraga, maka akan cepat pula pertumbuhan badannya. Faktor berikutnya adalah rekreasi. Rekreasi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dengan berekreasi, kita akan lebih santai, sehingga memberikan kesempatan beristirahat pada tubuh dan pikiran agar tetap segar. Tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, dan juga ada yang kurus. Perbedaan ini adalah karunia dari Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah rekreasi. Tadi sudah kita bahas bersama kan? Kebetulan Bapak sekarang sedang ada di objek wisata Waduk Dharma. Bapak sedang berekreasi sekarang. Tadi saat Pak Adi masuk ke sini, di loket masuknya Pak Adi diminta untuk membayar satu tiket Rp10.000. Kemudian Pak Adi juga diminta untuk membayar parkir roda 4 sebesar Rp5.000. Kira-kira berapa uang yang harus dikeluarkan Pak Adi? Kebetulan Pak Adi mengeluarkan uang pecahan Rp20.000. Kemudian Pak Adi bayarkan. Siapa yang tahu berapa kembali uang kembalian yang akan Pak Adi terima? Untuk menjawab pertanyaan Pak Adi tadi, mari kita simak video pembelajaran penjumlahan dan pengurangan berikut ini. Perhatikan baik-baik ya. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar penjumlahan. Penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Yang pertama, kita akan menggunakan cara bersusun panjang. Yang kedua, cara bersusun pendek. Kita akan menjawab soal yang pertama, yaitu 2.653 ditambah 3.302. Yang pertama kita jabarkan dulu. Kita susun dalam bentuk panjang 2.653, yaitu 2.000 ditambah 600 ditambah 50 ditambah 3. Kemudian setelah itu kita susun di bawahnya 3.302. Kita juga harus menjabarkan terlebih dahulu, yaitu 3.000 ditambah 300 ditambah 0 ditambah 2. Nah, setelah ini kita akan mulai menjumlahkan. Kita akan menjumlahkan dari belakang atau dari nilai satuan, yaitu 3 ditambah 2 sama dengan 5.
kemudian ke puluhan. 50 ditambah 0 sama dengan 50. Kemudian ke depan 600 ditambah 300 yaitu 900. Yang terakhir 2000 ditambah 3000 sama dengan 5000. Mudah menulis jawaban, kita hilangkan angka nolnya menjadi 5, 9, 5, 5. Atau kita juga bisa membacanya dengan cara menghilangkan kata ditambah. Misalnya seperti ini, dari 5000 ditambah 900 ditambah 50 ditambah 5 bisa dibaca menjadi 5955. Ya, cara bersusun pendek ini akan lebih mudah karena kita tidak perlu membuat dalam bentuk panjang. Masih sama ya. Yang pertama 2653 ditambah 3302. Kita susun ke bawah 2653. Kemudian 3302 kita susun di bawahnya. Kemudian langsung kita tambahkan. Ya, ingat kita harus menghitung dari yang paling belakang terlebih dahulu satuannya. 3 ditambah 2 yaitu 5, 5 ditambah 0, 5, 6 ditambah 3, 9, dan 2 ditambah 5, 5. Jadi 2653 ditambah 3302 sama dengan 5955. Penjumlahan dengan teknik menyimpan. Sama seperti dengan tanpa menyimpan, kita akan menggunakan cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Yang pertama, bersusun panjang. Ya, sama seperti sebelumnya. Kalau bersusun panjang berarti kita harus menjabarkan terlebih dahulu. Ingat ya, kalau bersusun panjang harus kita jabarkan terlebih dahulu. 2357 kalau dijabarkan bagaimana? 2000 ditambah 300 ditambah berapa? 50, kemudian ditambah 7. Ya, betul. Pintar kalian semua. Kemudian disusun ke bawahnya 4271 menjadi 4000 ditambah 200 ditambah 70 ditambah 1. Kemudian dijumlahkan. Ingat, kita menghitung dari angka yang paling belakang, angka ya, benar. 7 ditambah 1 sama dengan 8. Kemudian 50 tambah 70, 120. 300 ditambah 200, 500. Dan 2000 ditambah 4000 sama dengan 6000. Coba, dari hasil di atas adakah yang aneh? Ada yang aneh ya? Harusnya nilai tempatnya dari yang paling belakang satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Ya, yang ganjil di situ adalah 120. Seharusnya di situ adalah puluhan. Ya. Karena 8 sudah benar, kita tulis 8. Terus 120 kita jabarkan menjadi 120. Yang kita tulis 20 dan 100 kita simpan di atasnya 300. Berarti hasilnya 100 tambah 300 tambah 200 hasilnya 600. 2000 ditambah 4000 hasilnya 6000. Nah, sekarang sudah pas ya, dari satuan, puluhan, ratusan, kemudian ribuan. Nah, kita coret nolnya, berarti kita tulis 6, 8. Kalau dibaca menjadi 6628. Mudah ya?
cara selanjutnya yaitu cara bersusun pendek. Ya, cara bersusun pendek ini lebih mudah dan lebih cepat. Ya, sama ya, karena tidak perlu dijabarkan. Ya, sama, harus kita bersusun ke bawah. Ditulis bilangannya terlebih dahulu. Berapa? 2357 ditambah 4271. Konsentrasi ya. Kita akan menghitungnya, akan menjumlahkannya dari satuan paling belakang. Kita nanti cari yang aneh. 7 ditambah 1 8. 5 ditambah 2 hasilnya berapa? 12. Kita tulis dulu. Terus kemudian 3 ditambah 2 hasilnya berapa? Ya betul, 5. Kemudian 2 ditambah 4 hasilnya berapa? 6. Ada yang aneh? Harusnya kan kalau penjumlahan hasilnya 1 1 1 1. Nah ini ada yang aneh. Kok ada hasilnya yang 12? Kita jabarkan 12 berapa? 1 dan 2. Kita akan menulis yang belakang 1 dan 2, depan belakang. Depannya 1, belakangnya 2. Yang kita tulis di bawah yaitu yang belakang 2. Berarti yang kita simpan yang mana? Yang depan. Yang depan berapa? 1. Kita simpan kemana? Di atasnya 3. Nah, 1 tambah 3 tambah 2 6. 2 tambah 4 sama dengan 6. Berarti hasilnya berapa? 6628. Hari ini kita akan belajar pengurangan bilangan ribuan, tema 1, subtema 2, matematika. Nih, kalian sudah mempelajari penjumlahan bilangan ribuan. Sekarang kalian akan mempelajari pengurangan bilangan ribuan. Pengurangan bilangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengurangan bilangan tanpa teknik meminjam dan dengan teknik meminjam. Yang pertama, kita akan mempelajari pengurangan bilangan tanpa teknik meminjam. Kita akan menjawab soal nomor 1 terlebih dahulu. 7159 dikurangi 4050. Pertama-tama kita akan susun bilangannya terlebih dahulu. 7159 kemudian di bawahnya 4050 dikurangi. Kita akan menghitung. Ingat, kalau menghitung dimulai dari yang paling belakang atau nilai tempatnya satuan terlebih dahulu, yaitu 9 kurangi 0 9, 5 kurangi 5 0, 1 dikurangi 0 1, dan 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Jadi 7159 dikurangi 4050 sama dengan 3109. Mudah sekali kan? Yang kedua, kita akan menyelesaikan pengurangan bilangan dengan teknik meminjam. Menjawab soal yang pertama dahulu, yaitu 4672 dikurangi 1648 sama dengan titik-titik. Masih sama seperti tadi, kita susun terlebih dahulu, kemudian kita kurangi, dan kita hitung dari angka yang paling belakang atau nilai tempatnya satuan, yaitu 2 kurangi 8. Apakah bisa? Oh, ternyata tidak bisa. Maka bilangan 2 meminjam 1 puluhan dari bilangan di depannya, yaitu bilangan 7, sehingga menjadi 10 tambah 2 12 dikurangi 8 hasilnya 4. Kemudian ditulis di sana berapa? 4. Sampai di sini paham? Nah, kemudian lanjut selanjutnya yaitu puluhan. Bilangan puluhan di situ 7, telah dipinjam 1. Jadi sisanya ada 6. Maka 6 dikurangi 4 hasilnya 2. Di sana ditulis 2. Kemudian ratusannya, di sana ada 6 dikurangi 6 hasilnya 0, maka ditulis 0. Untuk ribuan, 4 dikurangi 1 sama dengan berapa? 3. Berarti di sana ditulis 3.
Jadi 4672 dikurangi 1648 hasilnya adalah 3024. Setelah melihat tayangan video, Pak Adi yakin kalian sekarang sudah bisa menjawab pertanyaan Pak Adi. Sekarang kalian kirimkan ya jawaban kalian ke wali kelas masing-masing. Nah anak-anak, sekian dulu ya pembelajaran kali ini bersama Pak Adi. Nanti kita bertemu lagi pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.